Awalnya si Mazda menyalahkan kelalaian dari si pengguna, which is fair enough sih. Ya ngapain juga lu kontak on mobil lu terus lu diemin sampai itu nggak sebentar sih bro. Untuk lu kontak on sampai mati total akinya itu nggak sebentar sih. Nah tetapi karena awalnya si Mazda ini bilang kelalaian dari pengguna, itulah yang menyebabkan problem besar di Amerika sana. Nah di Amerika sendiri ada lebih dari 120.000 unit itu Mazda CX-30 dan 52.000 unit Mazda 3. Nah, CX-30 sama Mazda 3 kan di platform yang sama ya. Satu lebih gede, satu lebih rendah aja. Sebenarnya Mazda bukan mobil yang jelek, Mazda mobil yang bagus. Dan gua tuh airbag 800.000 sampai sejuta deh. Itu baru itunya doang nih. Belum sama ngejahitnya lagi nih. Ada yang pecah kan biasanya kan dari dashboard, dari belakang setir. Itu beda lagi tuh ceritanya tuh. Jadi cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. nah, Mazda recall 1,6 juta mobilnya akibat cacat produksi. Oke. Problem ini dimulai dari 2023, 2024, dan 2025, yaitu spesifiknya di Mazda 3 dan CX-30. Nah, oke. Mazda 3 dan CX-30 ini di-recall gara-gara airbag. Nah, airbag ini di-recall gara-gara logika dari si program untuk airbagnya itu yang salah. Jadi logika program itu kalau lu coding kan ada logiknya nih. Logiknya itu gue jelasin bahasa coding ke orang awam gimana ya. Gue ngerti coding cuman ngejelasinnya agak susah. Oke, logikanya itu if. Kan ada if then gitu kan. Jadi jika begini apa yang harus dilakukan, jika begitu harus apa yang dilakukan. Nah, logika dari itu ada yang salah. Nah, problemnya itu muncul ketika mobilnya itu dikontak on sampai akinya drop dan mati. Nah, ketika akinya drop itu yang lu lakukan kan biasanya lu jump starter nih, kan nggak mungkin lu ganti aki baru, lu starter kemudian lu pasang aki yang lama lagi nih. Nah, ketika dia mobilnya digitukan, logika dari ECU-nya itu mematikan sistem dari airbag-nya, sehingga walaupun dia nongol di check engine, tetapi si airbag itu menjadi mati gitu loh. Nah, ini yang menyebabkan di-recall lah oleh mereka. Sebenarnya kalau misalkan hanya mati dari ke drain dari si lampu, atau lupa matiin radio, lampu dalam atau lampu depan, itu nggak begitu, hanya khusus ketika lu pencet on aja dan lu diemin dalam jangka waktu yang lama. Awalnya si Mazda menyalahkan kelalaian dari si pengguna, which is fair enough sih. Ya ngapain juga lu kontak on mobil lu terus lu diemin sampai itu nggak sebentar sih bro. Untuk lu kontak on sampai mati total akinya itu nggak sebentar sih. Nah cuman memang ketika diselidiki lebih lanjut memang logika dari programnya itu faulty atau nggak benar. Nah sebenarnya fixnya gampang sekali, itu hanya di program ulang. Jadi maksudnya kan cuma di fix 1-2 line coding aja, kemudian di reinstall ulang ke mobilnya. Nah tetapi karena awalnya si Mazda ini bilang kelalaian dari pengguna, itulah yang menyebabkan problem besar di Amerika sana. Nah di Amerika sendiri ada lebih dari 120.000 unit itu Mazda CX-30 dan 52.000 unit Mazda 3. Nah, CX-30 sama Mazda 3 kan di platform yang sama ya. Satu lebih gede, satu lebih rendah aja. Sebenarnya Mazda bukan mobil yang jelek, Mazda mobil yang bagus. Dan gua sendiri juga cukup suka sih model-modelnya. Cuman memang kalau di Indonesia, harga spare partnya agak lebih mahal daripada yang lain. Mobilnya sih ganteng, duduknya di dalam enak, tarikannya juga oke banget. Jadi kan kalau untuk masalah recall-recallan mobil kan banyak ya. Honda kan kemarin recall juga, Toyota juga recall. Ingat nggak yang Rise? Lepas tuh las-lasannya kan, itu juga recall. Ya recall-recallan itu sebenarnya sih sah-sah saja sih selama si manufacturer memberikan solusi yang terbaik gitu kan. Nah, ya kalau dibilang kok bisa salah dan bla 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 ya faktornya banyak lah ya. Gua nggak akan masuk ke situ karena yang namanya mereka pun juga masih manusia dan mereka tetap akan mengimprovisasi terus. Cuman kalau Jepang, gue sukanya sih memang ketika mereka mengakui kesalahannya, mereka akan mengakukan langkah untuk preventif action untuk di kemudian hari, dan langkah perbaikannya hari ini tuh diapain aja. Nah kalau kan ada yang nanya, kok gimana caranya kalau mau tahu airbag itu nyala apa kagak? Ya lu tabrakin. Bener-bener lu tabrakin, kalau nyala apa kagak lu tabrakin doang sih. Masalahnya kalau airbag nyala jeblok itu
ya satu airbag 800.000 sampai sejuta deh. Itu baru itunya doang nih. Belum sama ngejahitnya lagi nih. Ada yang pecahan biasanya kan dari dashboard, dari belakang setir itu beda lagi tuh ceritanya tuh. Jadi kalau lu tanya sama gue selama cek engine airbagnya tidak nyala, cek airbagnya tidak nyala, ya harusnya sih masih jalan. Kalau lu mau tahu itu masih berjalan apa enggak, ya lu tabrakin aja, ntar dia jeblok sendiri. Ya bener sih, karena lu berharap itu nyala ketika amit-amit terjadi sesuatu, kan begitu. Tapi kalau lu tanya, kalau misalkan dalam keadaan normal, lu taunya dari mana? Selama cek airbagnya itu kagak nyala, ya itu sih harusnya nyala sih, harusnya ya. Cuman ya balik lagi seberapa percayanya lu sama mobil lu. Makanya kalau gua beli mobil yang sesuai aja bentukannya. Yang safety faktornya tinggi sih kalau gua ya. Jadi kalau misalkan real man die without airbag ya iya bener juga sih. Jadi ya begitu deh. Kalau lu tanya sama gue gimana caranya ngetes airbag masih nyala apa kagak, lu tabrakin. Kagak ada cara yang lain. Karena lu ngetesnya nyala, dia nyebluk-bluk begitu kan. Udah nyebluk satu biji 800.000 plus jahitnya lagi. Kalau di dalam mobil lu ada 8 airbag, ya wassalam. Baru itunya doang, ya kan. Makanya amit-amit jangan sampai, kan begitu kan. Nah, tapi kalau Jepang sih biasanya sih mereka bertanggung jawab sih dengan apa yang mereka bikin sih. Jadi, dan mereka tetap akan ngeganti dan mereka nggak takut mengganti spare partnya dengan spare part yang baru. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dokter Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.